Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menonton, dan selamat belajar dalam video ini. Pada video ini, kita akan mempelajari materi tentang hukum Archimedes, yaitu materi fisika kelas 11 semester 1 kurikulum 2013. Kita langsung saja pelajari materi ini. Nah, lihat pada gambar ini. Misalkan ada sebuah benda memiliki berat benda WU saat ditimbang di udara menggunakan neraca pegas. Setelah itu, benda dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi zat cair. Akibatnya, berat benda tersebut berkurang menjadi WA dan zat cair dalam gelas ukur naik seperti pada gambar. Gejala ini dikemukakan pertama kali oleh Archimedes yang menyatakan bahwa dalam zat cair, suatu benda mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Nah, gaya ke atas ini terjadi akibat adanya perbedaan tekanan hidrostatik antara permukaan atas dengan permukaan dasar benda. Semakin dalam benda berada dalam zat cair, tekanan hidrostatiknya semakin besar. Secara matematis, besar gaya ke atas yang dimiliki suatu benda dalam zat cair dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, Fa sama dengan Rho A dikali G dikali dengan V, atau massa jenis zat cair sama dengan Rho A, G sama dengan percepatan gravitasi, V sama dengan volume balok yang tercelup dalam zat cair, Fa sama dengan gaya ke atas yang tentu saja satuannya adalah Newton. Nah, hukum Archimedes. Jadi, gaya ke atas itu disebut juga sebagai hukum Archimedes atau gaya Archimedes. Bunyi dari hukum Archimedes adalah setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Gaya ke atas ini sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda dalam zat cair, atau Fa sama dengan Wu dikurangi Wa. Wu ini adalah berat benda di udara dan Wa adalah berat benda dalam zat cair. Jadi, jika suatu benda dicelupkan dalam zat cair, akan ada 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Hal ini disebabkan karena perbedaan massa jenis benda dan zat cairnya. Jadi, akan ada 3 kemungkinan yang kita pelajari di sini, yaitu benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Yang pertama adalah benda tenggelam. Sebuah balok dimasukkan ke dalam zat cair, dia akan tenggelam di dasar zat cairnya. Jadi sebuah benda akan tenggelam dalam zat cair jika berat benda lebih besar dari gaya ke atas. Jadi berat balok ini lebih besar dari gaya ke atasnya dan massa jenis balok lebih besar dari massa jenis cairan. Sehingga volume benda atau volume balok ini sama dengan volume zat cair. Yang kedua adalah benda melayang atau berada di tengah permukaan air atau di tengah cairan. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair jika berat benda sama dengan gaya ke atas. Syarat benda melayang adalah berat benda sama dengan gaya ke atas, W sama dengan Fa, dan massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Lalu volume benda juga sama dengan volume zat cair. Nah, ini adalah syarat dari benda melayang. Kemungkinan yang ketiga adalah benda terapung, mengapung di atas permukaan cairan. Sebuah benda akan terapung dalam zat cair jika berat benda sama dengan gaya ke atas. Syarat dari benda terapung sama dengan berat benda sama dengan gaya ke atas. Tapi massa jenis benda harus kurang dari massa jenis cairan. Sehingga volume benda sama dengan volume zat cair ditambah dengan X. Nah, itu adalah benda terapung. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah balok yang terbuat dari tembaga memiliki volume 200 cm pangkat 3 dan massa jenis 9 gram per cm pangkat 3. Jika balok tersebut dimasukkan dalam air, tentukan berat tembaga di dalam air. Jadi, balok ini terbuat dari tembaga yang kemudian dimasukkan ke dalam zat cair. Yang ditanyakan adalah berat balok tembaga ini ketika berada di dalam cairan. Nah,
Diketahui bahwa volume baloknya sama dengan 200 cm pangkat 3. Kita ubah ke bentuk satuan internasional. Jadi cm pangkat 3 ini kita ubah ke meter pangkat 3. Hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Lalu ada massa jenis benda atau massa jenis balok 9 gram per cm pangkat 3. Kita ubah juga ke dalam bentuk satuan internasional menjadi 9 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Massa jenis air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3 yang diubah ke dalam satuan internasional menjadi 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Yang ditanyakan adalah berat tembaga di dalam air atau WA. Nah, kita jawab, karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan, maka benda tenggelam, sehingga volume benda sama dengan volume zat cair. Jadi, gaya ke atas sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda dalam zat cair. Berat benda dalam zat cair sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya apungnya. Jadi, persamaannya menjadi massa jenis benda dikurangi massa jenis cairan dikali volume dikali dengan gravitasi. 9 kali 10 pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3 dikali dengan 2 kali 10 pangkat 4 dikali dengan 10. 9 kali 10 pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3 hasilnya 8 kali 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat 4 dikali 10 hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Tinggal kita kalikan. 8 kali 2, 16. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3 hasilnya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 16 Newton. Jadi dapat disimpulkan bahwa berat balok tembaga ketika ditimbang di dalam air adalah 16 Newton. Nah, itu dia penjelasan tentang materi hukum Archimedes. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa membantu dalam memahami pembelajaran fisika, khususnya dalam materi fluida statik dan subbab hukum Archimedes. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.